Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Brilianto dari Universitas Dian Nusantara, Program Studi Manajemen. Dalam video ini, saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen SDM. Tidak hanya untuk memenuhi tugas semata, namun lebih dari itu, melalui video ini saya ingin berbagi ilmu, ingin sharing kepada teman-teman semua. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan suatu materi, yaitu perencanaan pengadaan sumber daya manusia. Amazing! Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu perencanaan pengadaan sumber daya manusia. Perencanaan pengadaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk memprediksi dan menentukan kebutuhan serta penyediaan tenaga kerja, baik dari segi jumlah maupun kualitas, pada saat ini dan masa yang akan datang. Tujuannya adalah memastikan organisasi memiliki SDM yang tepat, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jadi garis besarnya, perencanaan pengadaan sumber daya manusia adalah memastikan organisasi memiliki SDM yang tepat dengan tujuan organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Oke, selanjutnya perencanaan pengadaan sumber daya manusia itu memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, 1. Memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, mendukung proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan SDM. Yang ketiga, membantu restrukturisasi organisasi dan adaptasi terhadap perubahan bisnis. Dan yang keempat, menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang dapat menghambat produktivitas. Yang namanya perencanaan pasti terdapat beberapa tahapan. Begitu juga dengan perencanaan pengadaan SDM ini. Berikut adalah tahapan-tahapan perencanaan pengadaan SDM. Tahap yang pertama ialah analisis kebutuhan SDM. Analisis kebutuhan SDM yaitu mengevaluasi tujuan organisasi, tugas dan kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah inventarisasi SDM, yaitu mengumpulkan data tentang jumlah, kualitas, dan potensi pengembangan SDM yang ada. Yang ketiga, peramalan atau forecasting SDM, memprediksi kebutuhan dan ketersediaan SDM di masa mendatang. Yang keempat, penyusunan rencana SDM, yaitu menyusun strategi untuk menyesuaikan demand dan supply SDM, termasuk rekrutmen dan seleksi. Yang kelima, implementasi dan pengadaan SDM, melakukan rekrutmen, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi karyawan baru. Dan yang keenam adalah pengawasan dan evaluasi, yaitu memantau dan mengevaluasi efektivitas perencanaan SDM serta memberikan umpan balik. Perencanaan pengadaan SDM suatu perusahaan tentu didasari oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah tujuan dan strategi organisasi, perubahan teknologi dan pasar tenaga kerja, tingkat turnover karyawan, peraturan pemerintah dan kebijakan ketenaga kerjaan, ketersediaan sumber tenaga kerja di pasar. Di dalam melakukan perencanaan pengadaan SDM, tentunya tidak mudah ya teman-teman. Pasti suatu perusahaan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Di sini saya coba meringkas apa aja hambatan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama adalah data SDM yang kurang akurat atau tidak up to date. Lalu, perubahan kebutuhan organisasi yang begitu cepat. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan SDM. Kurangnya koordinasi antar divisi terkait kebutuhan SDM. Pengadaan SDM yang direncanakan secara matang tentu banyak sekali manfaat yang akan didapat oleh perusahaan tersebut. Antara lain, menjamin ketersediaan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan, mengoptimalkan proses rekrutmen dan seleksi, mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan tenaga kerja,
mendukung pengembangan karir dan peningkatan produktivitas karyawan. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa perencanaan pengadaan SDM merupakan langkah strategis yang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan atau kontinu. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat memastikan ketersediaan SDM yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sharing kepada teman-teman. Jika ada yang mau ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Thank you.